Baik, terima kasih Pak Mursalin dari ISDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang sudah berkenan memenuhi permohonan kami untuk sudi kiranya menjadi pembicara pada acara ini. Berbicara bukan sekedar berbicara, tapi punya berbagai gagasan dan tuntutan saya kira. Dan memang kita berada dalam satu perahu untuk mengadvokasi berbagai masalah yang ada selama pemerintahan Pak Joko Widodo ini yang hampir 9 tahun sekarang. Nah, kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di Zoom atas undangan kami, dan saya ingin menyampaikan bahwa acara ini merupakan kerjasama antara TP3 dengan UI Watch. Jadi nanti dari UI Watch juga akan ada pembicara, yaitu Dr. Taufik Bahaudin. Kemudian juga terima kasih kepada teman-teman yang langsung memantau atau mengikuti acara ini melalui sejumlah kanal YouTube yang sudah kami cantumkan dalam undangan yang disebar sejak 2 hari yang lalu. Nah, kembali kepada tema bahwa memang apa yang kami lakukan sebetulnya tidak jauh dari bagaimana hukum dan keadilan bisa ditegakkan di satu sisi. Kemudian di sisi lain kita juga ingin mengadvokasi masyarakat yang menjadi korban, ya. Jadi korban di pemerintahan Jokowi yang sudah hampir 9 tahun ini kelihatannya adalah korban yang tidak mendapatkan porsi yang cukup atau layak dari penyelenggara negara. Apakah itu dari eksekutif, termasuk juga dari legislatif, dan juga dari tokoh-tokoh atau lembaga yang harusnya ikut menyuarakan kepentingan orang banyak. Misalnya kalau kita kembali kepada kasus meninggalnya, tewasnya lebih dari 800 petugas KPPS, ya, itu ada aktivis yang ingin bagaimana keadilan bisa tegak untuk mereka saja, itu malah aktivis ini diancam misalnya. Ini seperti apa ini pemerintahan? Dan terakhir kasus Brigadir Joshua. Kalau tidak ada perlawanan yang begitu intensif dari teman-teman yang berasal dari tanah Batak, mungkin skenario Sambo untuk menunjukkan bahwa ini yang salah, yang menjadi masalah adalah Brigadir Joshua sendiri. Nah, untung saja mereka memulai dan terus bersuara sampai sekarang. Nah, saya kira yang dilakukan TP3 juga tidak jauh bedanya seperti tadi kasus 800 petugas KPPS atau kasus Brigadir Joshua. TP3 mengadvokasi pembantaian yang masuk kategori pelanggaran HAM berat itu sudah cukup lama dan sampai sekarang terus kita lakukan. Sampai kita minta waktu kepada Presiden di tanggal 9 Maret itu sempat ketemu di Istana Merdeka. Lalu kita menerbitkan buku khusus tentang pelanggaran HAM berat tersebut. Tapi oleh rezim Jokowi justru ini tidak digubris. Memang waktu kita ketemu tanggal 9 Maret itu sambutannya luar biasa. Katanya silakan saja kalau TP3 punya bukti temuan-temuan baru sampaikan kepada pemerintah, dan pemerintah berjanji katanya akan menuntaskan kasus tersebut secara adil, transparan, dan dapat diterima oleh publik. Tapi ternyata itu hanya omong kosong, ya, lip of service. Ya, makanya teman-teman dari BEM UI menggelar beliau itu sebagai raja pembohong. Ya, faktanya itulah yang terjadi. Nah, untuk kasus Kanjuruhan ini, saya kira bisa saja keluarga korban itu tidak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan
kaidah hukum dan keadilan yang ada di Indonesia, tidak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tidak sesuai dengan konstitusi dan hukum-hukum yang berlaku. Karena faktanya kita mengikuti perkembangan penyelidikan kasus ini sampai sekarang, itu arahnya adalah bahwa ini misalnya hanya kelalaian petugas, ada pelanggaran oleh panitia, tapi di balik itu kita menemukan cukup banyak ya pakar-pakar yang menyatakan bahwa pembunuhan, pembantaian lebih dari 130 korban di Stadion Kanjuruhan itu masuk ke dalam kategori pelanggaran HAM berat yang mengikuti pasal 7 dan pasal 9 Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000. Nah, kalau sudah demikian, maka urusannya bukan hanya kepada 6 orang yang sudah menjadi tersangka yang sudah diumumkan oleh Kapolri tersebut kira-kira minggu yang lalu. Tidak cukup hanya itu, dan juga kita tidak percaya kepada tim gabungan independen pencari fakta yang diketuai oleh Pak Mahfud MD. Kita rasanya tidak akan yakin ngakunya independen tapi orangnya dari pemerintah sendiri, bukan ada dari pihak luar, terutama yang mewakili keluarga misalnya. Belum lagi hal-hal lain yang membuat kita semakin khawatir kasus ini nanti akan dipetieskan dan sama seperti yang sudah direkayasa untuk pembunuhan 6 pengawal HRS. Nah, oleh sebab itu kembali kami sampaikan, kami menyelenggarakan acara ini dalam rangka kita ya mengucapkan, tadi sampai saya lupa bahwa kita di sini tidak lupa mengucapkan rasa duka cita yang sangat mendalam kepada keluarga korban ya, tapi sekaligus kita punya komitmen yang kuat untuk ikut bersuara mengadvokasi supaya hukum dan keadilan itu ditegakkan, karena di sisi lain kita berhadapan dengan rezim yang hanya berpikir, misalnya Pak Jokowi bicara hanya mengaudit stadion, lalu mengumumkan bahwa kita tidak kena sanksi FIFA, padahal ada belakangan informasi bahwa sanksi FIFA itu belum jelas sebetulnya, belum ada kata akhir bahwa kita tidak kena sanksi. Tapi kenapa justru Pak Jokowi bicaranya ke sana? Misalnya, nah ini bisa menjadi tanda-tanda bahwa kasus pembantaian yang masuk kategori HAM berat dalam kasus tragedi Stadion Kanjuruhan ini bisa sama seperti yang sudah terjadi pada kasus-kasus sebelumnya, pembantaian 800 petugas KPPS, lalu pembantaian, penyiksaan kepada Brigadir Joshua dan juga kepada 6 pengawal HRS. Nah, untuk itulah mari kita sama-sama bersuara, mari kita nyatakan bahwa Kapolres tidak cukup hanya dicopot, Kapolda Jatim tidak cukup hanya dimutasi, karena Kapolda Jatim kita khawatirkan bagian dari upaya sistemik untuk bagaimana kasus pembunuhan ini bisa terlaksana. Karena dikatakan pelanggaran HAM berat itu ada unsur sistemik, ada perencanaan, dan ada temuan teman-teman dari sejumlah aktivis yang melihat bahwa ini ada perencanaan sehingga masuk kategori sistemik. Kalau sistemik artinya Kapolda ini juga harus salah satu yang diminta untuk bertanggung jawab, tidak cukup hanya dimutasi. Dan jangan-jangan ini kan masuk 3 Kapolda yang diperkirakan merupakan pendukung berat Sambo, bagian dari Sambo misalnya, yaitu Kapolda Jaya, Kapolda Sumut, dan Kapolda Jatim. Ini adalah orang-orang yang memang satu aliran dengan Sambo, dan ini saya kira sangat wajar untuk diusut secara tuntas. Dan saya kira kalau Pak Jokowi melindungi mereka ya, maka kita pantas juga menggugat Pak Jokowi, bukan cuma Kapoldanya tapi juga presidennya yang tadi hanya bersandiwara ingin menuntaskan kasus 6 laskar. Faktanya itu hanya sandiwara dan
beliau itu sudah membohongi kami dari TP3 waktu kami melaporkan kasus pembunuhan 6 laskar ke Istana Negara tanggal 9 Maret 2020 yang lalu. Saya kira itu saja sambutan dari kami. Sekali lagi kami ingin mengingatkan, kami punya komitmen yang kuat untuk tegaknya keadilan, hukum, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk kita berada di belakang masyarakat yang menjadi korban pembantaian yang masuk kategori HAM berat di Stadion Kanjuruhan Malang. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari Bapak Ketua Panitia, Bapak Dr. Marwan Batubara, tajam ya, dan sangat berisi sekali.